Oke, jadi ini buat bayar kosan kamu 550, ini buat SPP adik kamu 150, ini buat kuota 200, sama ini 1 juta buat tabungan kita ya. Kalau Netflix aku pakai 1 juta yang ini atau dari kamu lagi? Ya udah, ntar tapi ya. Oke, nanti kalau belum akhir bulan ternyata kurang, aku tinggal ngomong sama kamu ya. Ya. Nafkah lahir adalah pemenuhan kebutuhan dari suami kepada istri meliputi sandang, pangan, dan papan. Nah, coba yang dua ini kita garis bawah dulu nih. Suami dan istri. Bukan dari satu booking ke partner bookingnya dong. Tapi kenyataannya, nafkah udah gue berikan kepada cewek ini selama hampir 2 tahun lah. Kok bisa? Bakal gue ceritain bang. Tapi satu permintaan gue. Selama lu tonton ini seri sampai habis, coba jangan satu kali pun ngatain gue goblok. Bisa nggak? Bisa ya. Pokoknya kalau gue dengar ada kata goblok, videonya habis. Aman ya? Lanjut. Berawal dari sejoli yang otaknya masih dalam masa pertumbuhan resmi pacaran. Saya pacarkan Anda dengan cewek ini dengan PJ kata-kata mutiara. Kentutmu adalah oksigen di hatiku. Dibayar tunai. Selamat. Semoga langgeng sampai pelaminan. Jadi nggak cuma jagain jodoh orang doang, sambil pegang buku pacarannya dong. Ayo difoto dulu, ayo difoto. Ingat ya, pacarannya yang serius. Ya, siapa? Kamu jangan lupa sama kewajiban-kewajiban kamu sebagai cowok. Ya, Pak, sayangin dia, jangan dihamili. Ya, Pak, ya. Kamu Siap. udah ngambil dia dari bapaknya secara ilegal loh. Siap. Jaga selalu komunikasi. Kalau ada berantem nggak usah lama-lama, oke? Siap. Kalau kamu nggak jaga bener-bener, ntar diambil orang loh. Emang mau? Nggak mau pak. Dari situ kita jadi sering ketemuan bang, jalan bareng, makan bareng, segala bareng. Dan sekilas info, gue ada satu penyakit yang kronis bang. Udah coba disembuhin tapi nggak sembuh-sembuh. Dilawan paracetamol nggak mempan, disiram antibiotik 5 botol udah habis semua, masih aja ada. Penyakitnya adalah, Mas maaf ini struknya ya. 200.000 buat mahasiswa anak kos kayak gue tuh gede bang. Jangan disamain, beda kita, beda. Bang, itu kan duit lo segitu bakal seminggu bang. Nah, matematika gue gini bang, 215 kalau dikurangin 200 kan masih dapat 15 ya. Nah, Indomie tuh kan harganya 3.000 perak ya bang. 15 bagi 3 dapat 5 Indomie. Seleraku. Gue pulang tuh kan 6 hari lagi. Berarti hari ini Indomie, ini pura-pura bego. Pulang masih hidup gue. Hidup mah hidup bang, usus lo bocor. Yang ini aku aja nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa bang, lumayan bang, lu seminggu nggak perlu pusing. Udah nggak apa-apa, dia yang nawarin kok. Di mana Pret? Gue sebagai cowok, gue ini cowok. Nggak apa-apa kok, ada ini, tenang aja. Aku adalah cowok yang hobi flexing harga diri. Jadi abang ini kan miskin, terus berani-beraninya pacaran sama anak orang, ngajak jalan bawa duit pas-pasan, pas ceweknya mau bayarin abangnya nolak. Ini nama penyakitnya ini bang, goblok. Lupakan itu. Sekarang saatnya menjalankan kewajiban cowok saat pacaran. Ipul tuh the rescue. Bayaran di meja ono bang. Baik, tadi sama kerupuk nggak mas? Jadi matematika gue gini bang, kan tadi 15 dipotong lagi 10 buat kerupuk ya, nyisa goceng. Nah ini kan Indomie dapat 1 nih bang ya. Nah kita bisa bikin ini jadi tetap ada 5. Caranya adalah menambahkan goceng ini dengan 10.000 yang ada di teman kita dengan sistem hutang piutang. Kemudian kita bisa adakan Indomie ini jadi 5 lagi. Ya bener bang, ini goblok. Gue hidup di kosan bang, masih kuliah, jadi belum punya tanggungan gue. Belajar dari pengalaman yang udah-udah, gue harus persiapan sebelumnya supaya next gue jalan lagi sama cewek gue, duit gue nggak pas-pasan. Misal gue lagi megang duit cepet nih, gue bisa nih seminim-minim beli pecel bisa tuh. Tapi karena 3 hari lagi gue ketemuan sama cewek gue, artinya dari sekarang gue udah mesti ngirit-ngirit bang. Seleraku. Beb, nanti sore jadi nonton. Iya, jadi dong. Dan seandainya mentok banget, duit gue 0 banget gitu, Mak boleh transfer nggak? Buat disuruh ngeprint. Ya, goblok. Bisa gak sih biasa aja? Maksudnya jadi cowok gak usah sok iye banget gitu. Emang kalau dia keluar duit buat lu nya nggak seneng? Ya senang dan gak senang. Senang karena ya udah duit kita realistis. Gak senangnya karena satu, gue tahu dia sebenarnya miskin, jadi gak usah maksain, miris gue jadinya. Kedua, lama-lama gue gak nyaman juga. Makin lama gue makin kayak, ini hitungannya ntar gue utang budi gak nih? Gue mau ikhlas, redo maksimal gue. Enggak bakalan gue tagih, pre cowok bro. Tapi nggak semua cewek nyaman digituin kan bang? Kenapa nggak nunggu dia minta aja? Wait, pantesan lo jomblo tahunan lo. Cowok itu mesti peka, jangan nunggu diminta bro. Dari mana sih aturan cowok mesti peka? Gak semua kebutuhan gue mesti dia perluin dong. Sebenarnya apa sih mbak yang bikin nggak nyaman? Ya gak suka aja gue. Makin lama tuh gue merasa dia merasa udah punyain gue gitu. Lama-lama dia merasa berhak ngatur-ngatur gue, ngelarang-larang gue. Emang dia siapa? Orang baru pacar, belum married, belum jadi suami istri. Gue kan lagi ngasih tunjuk rasa sayang gue bre. Misalnya gue jalan bareng keluar duit 200.000. Apakah 200.000 lebih besar daripada rasa sayang gue ke dia? Nggak gitu, itu goblok. Nilai hubungan tuh nggak bisa diukur dari dia ngasih gue berapa. Yang gue mau tuh kayak dia ada buat gue, perhatian sama gue. Kita cewek tuh lebih peka
suka ke emosi dibanding materi. Materi iya, tapi biasa aja, nggak usah berlebihan. Sekarang gue jadi bertanya, dia ngasih ini karena sayang atau karena pengen bikin gue kagum aja? Terus setiap kali dia ngasih gue mesti kayak ciwi-ciwi. Ah, makasih ya. Ah, mutium najis. Surprise, mother father. Selamat ulang tahun ya Ica. Ini ada hadiah buat kamu. Suka nggak? Ya udah makasih. Sengaja gue biasa aja responnya biar dia kapok ngasih gue. Kenapa dia responnya biasa aja? Apa hadiah gue ini kurang mahal? Kurang kelihatan effortnya? Atau jangan-jangan dia udah gak sayang lagi sama gue? Ah, Ipul goblok. Harusnya gue hadiahin dia motor. Dia pasti nyesel udah ngasih gue mulu. Besok-besok dia gak bakal ngasih gue macem-macem lagi. Mulai sekarang gue nabung buat beliin dia iPhone. Pak dokter, coba cek nih orang, dah ada yang salah sama otaknya. Sebelah mana sih? Oh, otaknya bukan ada yang salah, tapi emang belum ada. Mak, boleh transfer nggak? Buat apaan? Buat disuruh ngeprint. Nah, keluar juga dosanya. Oh gitu. Butuh berapa emang? 300 dah. Waduh. Ngeprint tuh emang mahal, Mas. Soalnya berlembar-lembar. Masih udah tua nggak bakal ngerti sih. Oh gitu ya. Ma juga lagi kurang banget sih. Belum ada yang manggil lagi. Ntar deh Ma lihat laci dulu. Emak gue ini janda, Bang. Duitnya datang dari orang-orang minta pijit. Sekali panggil ada yang ngasih gocap. Kalau orang dermawan ada yang ngasih cepet. Tergantung moralitas kliennya aja. Bang, bentar ya bang. Jadi maksudnya mak lu nyari duit dari mijit orang kesana kemari, kerja keras banting tulang rusuk paru ginjal, buat ngasih lu duit, terus duitnya lu pakai buat pacaran. Kalau lu ngomong kayak gitu sih jadi kayak kejam banget sih gua. Astagfirullahalazim. Dosa gua bersih bang, nyebut mulu gua di sini. Enggak, dengar dulu pembelaan gua. Goblok bang. Enggak, tar dulu. Gua janji suatu saat pas gua udah mapan, dia udah tua banget. Gua yang jamin hidup dia semua. Hitung-hitung gua balas budi. Bener gua mah. Makan tai bang. Lihat aja ntar, niat gua mah kuat. Tapi satu pesan emak, kuliah kamu yang serius ya. Ya, siap. Belajar yang pintar Siap. biar lulus jadi orang sukses. Ya, siap, Mak. Jangan pacaran ya. Hah? Jangan pacar-pacaran ngeganggu kuliah kamu ntar. Ya, siap. Beh, dapet level jumbo gua. Setoran. Lu jangan separuh doang kalau dengar kisah gua, Bang. Gua ini pinter juga. IPK gua 3,8. Lu pada IPK berapa gua tanya? Karena gua pinter, beda sama lu pada yang otaknya masih tahap development. Gua dapat beasiswa. Nah, ini namanya duit, Bang. Lah kok bisa banyak? Nah, duit itu bisa punya banyak, Bang. Satu manusia punya duit segini tuh mungkin, Bang, kalau lu pinter gitu. Biasa dapat 1.500.000, Bang. Dari habis bayar kuliah, gua ada ngirim ke emak gua 100. Sisanya gua pegang. Jadi ada yang gua kirim ke emak gua, Bang, 100. Jadi nggak belangsak banget gua jadi anak dong. Iya dong. Duit beasiswa buat pacaran mah bukan belangsak bang, jatuhnya tolol. Jomblo ngerti apa sih lu? Hari ini gue ajak jalan cewek gue lah. Aku hari ini ke tempat si Boyah mau ada ngerjain tugas. Ya? Oh gitu ya, baru mau ngajakin jalan nih. Beasiswa baru turun tadi. Kapan-kapan deh, ini tugas sudah mesti di print buat besok. Nit, kasih cewek duit. Oh, ini deh pegang buat ngeprint, cukup gak? Gua nggak minta ya. Ya udah makasih, aku pergi dulu. Udah siap, pegangan ya. Baru mau ngajakin jalan nih, beasiswa baru turun tadi. Kapan-kapan deh, ini tugas sudah mesti di print buat besok. Oh, ini deh pegang buat ngeprint, cukup gak? Ya udah makasih, aku pergi dulu. Bang, kalau gue bisa ke situ bang, udah gue gampar bolak-balik lu bang. Gue juga bingung bre, lama-lama kok gue merasa kayak goblok banget ya. Lah, baru mikir lu. Selama ini tuh gue dihargain gak sih ngasih-ngasih ke dia? Lama-lama gue ngerasa yang gue kasih ke dia tuh semuanya nol gitu. Alhamdulillah, akhirnya hidayahmu datang ya Allah. Yang salah sebenarnya siapa sih? Lu, yang salah lu. Oi penonton. Oi, yang salah nih orang kan? Iya. Yang goblok nih orang kan? Iya. Bagusnya mah lu putus aja bang, tapi kalau enggak sekalipun, seenggaknya nggak usah jor-joran juga bang. Coba gua tanya, kapan terakhir lu nyenengin diri lu sendiri coba? Mesti berapa kali lagi lu bohong sama mak lu bang? Lu nggak ngerasa dosa apa bang? Iya sih, bener sih. Tapi gue tuh bingung gimana caranya. Gue tuh orangnya gak tegaan, bre. Mbak, tolong teman gue bentar ya, mbak. Coba latihan nih ceritanya cewek lu, bang. Ayo. Aduh, headset aku udah kresek-kresek bunyinya, udah gak enak nih. Gua kasih pilihan ganda, bang, biar gampang milihnya. A, lu peduli. B, bodo amat. Yang mana? Tadi aku baru beli nih headset baru buat kamu. Suka nggak? Mbak, tolong tampar orang itu, mbak. Goblok. Oh, headset kamu rusak. Oh ya udah. Nah, itu baru. Beliin dong, boleh nggak? Oh, ayo. Goblok. Nah, bagus. Gampar aja, mbak. Kalau begini gue mesti jawab apaan? Ya tinggal jawab, aduh aku miskin nih, aduh tanggal tua nih, aduh sebenarnya duit aku ada banyak tapi taruhnya di masa depan, gitu doang bang. Ayo bilang nggak bisa, dah gitu. Sorry aku nggak bisa. Nah lebih keras bang. Aku nggak bisa. Lebih keras bang. Aku nggak bisa. Kamu kenapa nangis? Aku tadi berantem sama papa. Aku nggak mau pulang, mau di kosan aja. Kok berantem? Emang kenapa papa? Dia mau jodohin aku sama orang lain. Dih, kan aku pacar kamu. Kan aku masih kuliah. Iya sih, itu juga. Tapi aku juga pacar kamu kan. Ngapain sih pakai buru-buru? Aku nggak suka. Iya, lagi papa kan tahu aku pacar kamu ya. Aku nggak tahu malam ini makan apa. Uang mingguan aku di stop sama papa semua. Aku bingung.
Nit. Kasih cewek duit. Ya udah tenang aja, ada aku. Ini buat pegang sementara ya. Ntar kalau kurang bilang aja. Goblok. Ini beda, Bre. Ini beda. Dia lagi kena musibah. Masa gue tutup mata? Ya udah silahkan nafkain dah. Emang udah takdir kali ya jadi mas-mas provider. Mak, kurang duit nih, Mak. Bisa transfer nggak? Buat apa, Nak? Buat urusan kuliah. Emang nih kampus ada aja, Mak. Duit mulu. Dek, itu jangan contoh ya. Biarin aja manusia kalau tolol. Kita mah jangan ya. Berapa emang butuhnya? 1 juta dah. Waduh, gede banget ya. Ntar mah coba pinjam di koperasi deh. Koperasi. Bang keliling yang bunganya gede itu maksudnya. Astagfirullahalazim. Amit-amit gue punya anak kayak lu, Bang. Batalin, Bang. Kesian malu itu. Boleh deh, Mak, kalau bisa. Astagfirullahalazim. Ini genting masalahnya, Bre. Ntar kalau dia udah bayar sama keluarganya, gue stop dah. Sekarang mah belum bisa. Oke, jadi ini buat bayar kosan kamu 550. Ini buat SPP ada kamu 150. Ini buat kuota 200. Sama ini 1 juta buat tabungan kita ya. Kalau Netflix aku pakai 1 juta yang ini atau dari kamu lagi? Ya udah, ntar tapi ya. Oke, nanti kalau belum akhir bulan ternyata kurang, aku tinggal ngomong sama kamu ya. Ya. Oke, makasih ya. Ica, jadi nggak? Yuk. Iya, bentar ya. Itu si Bowo lagi. Iya, tugas yang kemarin ada yang disuruh lagi. Aku nugas dulu ya. Nggak boleh. Kok nggak boleh? Ya karena aku nggak suka. Kok kamu gitu sih? Mentang-mentang kamu ngasih ini ke aku. Ya enggak, namanya aku pacar kamu ya wajar dong aku nggak suka. Kalau kamu nggak suka ya udah, nih kamu pegang lagi. Aku nggak pernah maksa juga kok. Lah, Cak, taruh dulu belum selesai. Gue sama cewek gue nih kan sama-sama serius ya bang. Apalagi gue nih. Ya kali dah segini lama pacaran udah keluar duit, waktu, tetek bengek, tahu-tahu kan udah setengah jalan. Mending miara kebo ketahuan, tainya aja ada guna. Nah karena kita sama-sama serius, ada baiknya kita nabung untuk ke jenjang lebih seriusnya nanti dari sekarang. Aku bulan ini 200 deh ya. Mudah-mudahan bulan depan lebih banyak. Di sini kita nyatet bang, berapa aja duit yang masuk, tanggal berapa aja dan dari siapa aja. Stop. Ini ceritanya nabung bareng apa modus penipuan dah? Perasaan lu semua ini yang nabung. Ya kan gue juga ngerti lah. Dia kan duit dari jajan doang. Terus dia juga cewek. Beda sama gua cowok. Terus ada beasiswa. Oi penonton. Oi. Ini namanya apa? Goblok. Ini kayak biasa nih aku yang pegang aja. Iya kamu aja deh. Kalau sama aku mantar kepake nggak jelas. Jangan sama aku dah. Stop. Jadi judulnya nabung bareng tapi 99% kontribusinya dari lu dan yang megangin cewek lu. Ya kurang lebih begitu. Oi penonton. Oi. Bilang goblok bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Goblok. Cukup. Emang bener bre, kalau gue yang pegang nggak bakal ketabung. Bukan gue belum pernah coba, udah ujung-ujungnya hedon gue. Masalahnya itu duit lu sama dia bang, belum jadi bini. Kalau suatu saat lu berdua putus, pusing lu. Bener nggak penonton? Bener. Oh, enggak lah, gue mau percaya kok sama dia. Kalau kamu nggak suka ya udah, nih kamu pegang lagi. Aku nggak pernah maksa juga kok. Lah, Cak, taruh dulu belum selesai. Dia ngambek bang, tapi ini belum putus kan? Oi penonton. Oi. Bilang mampus sama-sama ya. 1, 2, 3. Mampus. Lu tega banget sih lu. Enggak, bukan gue yang tega sama lu bang. Lu yang tega sama diri lu sendiri. Inilah pentingnya manusia untuk jangan goblok. Gue juga bingung sih kenapa sekarang gue jadi ngebiayain dia ya. Makanya bang, kalau udah dapat hidayah tuh lu jangan congak lu. Terima, sadari, tobat dari goblok. Ini final deh, gue udah gak bakalan lagi. Ica, kamu di kosan gak? Bre, kalau centang atu ada kemungkinan diblokir gak? Sebenarnya ada bang, tapi kalau ngeliat kondisi lu sama dia sekarang, lu udah pasti diblokir sih. Lah, kenapa jadi gue diblokir? Kalau putus ya udah putus, tapi duitku pulangin dulu lah. Coba telepon biasa. Nomor yang Anda tuju udah enak sama Anda. Beneran diblokir dong. Wah, nggak bisa, enak aja bawa duit orang. Ica, buka dulu aku mau ngomong. Mas cari Ica ya? Iya bu, orangnya mana ya? Orangnya udah pindah mas. Oi penonton. Oi. Udah tahu kan mesti ngomong apa? Iya. 1, 2, 3. Mampus. Ya udah, makasih bu. Bang, jangan rokok dalam ruangan bang. Malah yang bener mah jangan ngerokok sih. Babi. Anjing goblok, sakit goblok. Salah gua apa lagi panjul? Nggak tahu ah. Semenjak kejadian waktu itu IPK gue turun bang. Beasiswa gue mulai terancam dicabut. Ya nggak heran sih, tugas nggak gue kerjain, ujian nggak belajar, jarang makan lagi. Emak gue megang duit kali ya. Abis ini gue nggak mau ngerepotin emak gue banyak-banyak dah. Udah selesai gue begonya. Sekarang tiap emak gue ngirim duit, bakal gue irit-iritin sampai nanti gue bisa nyari duit sendiri. Mak, Iya nak. lagi di mana mak? Qadarullah lagi di rumah sakit. Selama ini emak gue nggak pernah punya teman cerita. Apalagi gue yang kuliahnya jauh, jadi jarang pulang. Makin sendiri aja dia di rumah.
Di balik kehidupan anaknya yang benalu ini, ada ibu yang kerja keras buat anaknya jadi orang. Ternyata dia mijit orang tuh suka sampai tengah malam bang. Ditambah lagi utang dia sama koperasi bunganya tinggi banget, makanya dia maksain dapat orderan. Sampai dia sekarang tipes kayak begini, sekalipun dia nggak pernah cerita sama gue. Boro-boro ngeluh cerita aja nggak pernah. Tapi kenapa mak? Nggak apa-apa, kamu fokus kuliah aja. Mak mau lihat kamu sukses. Kenapa sih lu bego banget? Lu ada emak yang lagi berharap sama lu malah ngejar orang yang nggak pantas lu kejar. Gue janji abis ini gue nggak bakal pacaran lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temannya Ica ya? Ica kemana sih? Kalau orang tua zaman dulu nggak ngerti kata pacaran bang, bapaknya mah bilang teman dekat anaknya gitu. Justru saya mau nyari dia pak kemari. Tuh anak masih perawan kemana sih? Saya cuma nyuruh dia berhenti ngekos biar pulang pergi aja. Emang teman main aja dia, keluyuran sana sini. Si Ica sih pernah ada cerita ke saya pak. Maaf ya pak, katanya dia nggak suka bapak jodohin gitu. Jodohin? Sama siapa? Oh, dia mah ngomongnya sih begitu pak. Ngapain? Lulus kuliah aja belum, kerja aja belum. Maksud saya tuh supaya jadi anak cewek yang bener, jangan pacar-pacaran mulu. Apa kata orang ngeliatin anak perawan pulang malam-malam tiap hari? Susah banget bilang ini anak. Oh, bapaknya nggak demen dia pacaran ya? Jadi nggak enak nih gue. Tapi kok nadanya nggak ada nyalahin gue ya? Kalau tahu dia di mana kabarin kemari ya. Iya pak, saya juga soalnya mau nagih utang di dia. Lagi perlu buat ibu saya sakit. Astagfirullah tuh anak. Kamu tunggu ya, saya lagi minta ponakan saya nyari dia. Lagi nyoba paranin pacarnya di Kampung Kotok. Pacarnya siapa pak? Yang bawa-bawa itu. Oh gitu ya pak. Ya udah makasih ya pak. Yang ngintip mah, surprise-nya nggak jadi nih. Apaan sih jadi penasaran? Surprise, motherfucker. Kursi canggih bisa ngegrendel-grendel di badan emak. Alhamdulillah buat emak nih. Iya bener dong. Orang kan suka nanya, tukang pijit tuh kalau pegel siapa yang mijit? Aku jawab, anaknya beliin dia kursi pijit. Makasih ya nak, ini lebih dari apa yang emak mau. Itu, cobain dulu itu, enak tuh. Enggak, emak mau meluk anak emak dulu. Makasih ya. Oh, toko, jangan sedih mau. Sini. Jangan salahkan paham. Iya, ini lagi momen. Pul, ini tulisannya apaan sih Pul? Apaan yang ini? 1 liter air. Ah, pantesan luber banget jadinya. Tadi masukinnya 2 liter. Udah nggak ngebaca mak? Iya, agak buram nih mata. Ini bagus nih, elastis, terus gak berat di mata. Ini plus berapa mas? Plus 3 sama itu. Coba pakai mak. Ya Allah, jelas semua ya? Ya iyalah namanya kacamata. Suka nggak? Suka banget Pul. Ya udah berarti yang ini aja ya. Tapi nggak apa-apa nih, mahal banget loh. Mahal. Sebanding nggak sama apa yang mau udah kasih ke aku selama ini. Kalau aja selama ini gua nggak bego, mungkin mah gua nggak bakalan sakit kayak gini. Semua ini ulah gua. Ya Allah, tolong kasih aku kesempatan buat bahagiain ibu aku. Aku minta maaf ya mak, selama ini aku udah sering bohong sama emak. Aku kemarin pacaran, aku penyebab emak sakit sekarang. Maafin aku mak, aku udah banyak ngerepotin emak. Aku janji aku bakal berusaha jadi orang sukses, kayak yang emak mau. Maafin aku ya mak. Mak, Mbak kok ini ibu saya melek tapi diem aja ya? Bre, lagi bisa diganggu. Masuk aja kenapa? Ini gue nyampein doang nih ya. Apa nih? Si Ica merit. Iya. Oh. Ya udah, Gak datang lu. nggak usah lah. Iya, gak usah, ngapain lagian. Gue udah nggak mau fokus gue diganggu bang. Urusan dia udah bukan urusan gue lagi. Tugas gue sekarang adalah berusaha ngewujudin apa yang selama ini emak gue mau dari gue. Gue nggak mau bikin dia kecewa lagi. Gue nggak akan pernah lagi bohong sama siapapun. Dan segala amal ibadah yang gue kerjain dari sekarang nih, itu bentuk berbakti gue sama dia. Selamat datang di channel gue. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin, selalu gue doakan kalian. Ya betul. Sekarang gue jadi content creator bang. Rada jauh sih dari jurusan gue kuliah. Jauh banget malah. Dibilang sukses ya relatif ya. Tapi gak masalah sih. Pada dasarnya kan kita gak pernah disuruh Allah buat sukses, tapi disuruh berusaha sukses. Papa, masih lama. Makan dulu. Iya, entar. Aduh, kena ngedit dah. Entar turun kok. Ya. Makan dulu biar ngontennya enak. Ya siap baby, siap. Sekedar info, gue udah nikah bang, anak 1. Konten kreator kayak gue ya kerjaannya di rumah aja sih. Tapi selama gue ngejalanin pernikahan gue, rasanya beda sama pacaran bang. Waktu pacaran fokus gue terganggu, waktu nikah fokus gue malah makin bener. Bini gue support gue banget. Nggak ada lagi tuh gue merasa bego sendiri, karena duit yang keluar dari gue tuh jelas buat keluarga gue dan orang-orang yang gue sayang bang. Ipul, masih sibuk ya? Lihat dulu dah mbak, dia diem aja saya panggil-panggil. Kenapa Pul? Kamu kenapa? Tadi kok mah diem aja? Tadi, lagi sholat tadi.
Ih, laporan dulu apa? Aku ngomong sendiri tadi. Iya, orang lagi sholat kalau mau ngomong ya batal. Emang tadi kamu ngomong apa? Tadi aku ngomong, aku sayang sama emak. Emak juga sayang sama kamu. Mari Dok, kamu jadi orang sukses ya. Dia dengar gua ngomong apa tadi bang, pura-pura gak denger aja dia. Gua gak tahu kalau lo ya bang, tapi pacaran gua kemarin tuh ngebelokin tujuan gua gitu. Gue berharap dari pacaran dapat motivasi, semangat supaya bisa sukses. Tapi ternyata bukan cuma menghambat, itu juga ngarahin jalan gue ke tujuan lain yang salah. Seandainya waktu itu gue pakai rasional, mungkin gue di tengah-tengah minta udahan itu. Tapi karena yang gue ikutin nafsu terus, akhirnya hidup gue bukan di arah yang bener lagi gitu. Seenggaknya itu yang gue rasain sih. Waktu gue upload series Anak Tukang Bubur, banyak yang apresiasi di komentar, gue terima kasih. Tapi ada juga bang yang gak percaya, emang ada beneran apa kejadian begini di dunia nyata? Siapa orang di zaman sekarang nikah tapi gak pelajarin pasangannya dulu lewat pacaran? Ya gue juga gak setuju kalau nikah tuh asal-asalan bang. Gue mau bilang bisa loh, tanpa harus ada gebet-gebetan dulu, lu bisa tahu orang yang cocok buat jadi suami atau istri lu. Tapi alih-alih pacaran dulu biar tahu calon pasangan kita tuh kayak gimana sifatnya, yang udah-udah mah justru wajib setia sama pacarnya apapun kekurangannya. Kenyataannya justru sekarang terbalik bang. Pas pacaran setia, pas udah nikah baru mikir. Harusnya kan pas pacaran mikir, pas udah nikah baru setia. Jadi sekarang lu tahu kan ada lagi satu penyebab kenapa angka cerai kita tinggi. Kenapa berita selingkuh ada mulu. Kenapa suami banyak yang istilahnya mau kondo. Kenapa istri banyak yang bangga nyebarin aib suaminya di medsos. Karena mereka mikirnya belakangan bang pas udah nikah. Sekarang lu bisa bayangin gak kalau si Ipul masih ikutin nafsu dia mau serius sama pacarnya. Mau pacarnya kelakuannya kayak mana kek, pokoknya dia mesti setia. Nanti pas udah nikah, baru dia mikir. Lah tapi bang sama aja dong, tahu dari mana si Ipul kalau si Ica itu orang bener? Kan makanya pacaran dulu baru tahu. Sebenarnya enggak bang, karena waktu sebelum Ipul nikah, dia serius untuk nikah bang. Artinya dia benar-benar serius buat nyari calon istri dan ibu dari anak-anak dia. Itu nggak sama kayak lagi nyari calon pacar. Lu nyarinya ngasal, lu ngeliat cewek modal cantik terus lu pacarin. Awalnya bilang kalau emang dia nggak bener kan tinggal putus. Pas udah pacaran tiba-tiba lu wajib setia apapun kekurangan dia. Ditambah lagi waktu lu pacaran. Maaf ya, gue belum pernah bilang ini terang-terangan karena gue takut lu gak bisa nerima bang. Ditambah lagi waktu lu pacaran, lu menjalankan larangan Allah. Maaf ya, gue mungkin kurang pantas ngomong begini. Agama gue juga belum bener, tapi anggap aja gue temen lu bang. Temen nongkrong yang lagi deep talk sama lu nih, lagi coba ngasih tahu yang baik-baik buat temen aja gitu. Waktu lu pacaran, lu menjalankan larangan Allah bang. Alhamdulillah, sekarang si Ipul udah nikah 5 tahun. Anak atu, subscribernya udah lumayan. Balik lagi, sukses mah relatif ya. Tapi yang gue senang dari dengerin cerita dia, emaknya senang punya anak kayak dia. Doain yang terbaik buat si Ipul ya bang. Weh, apa nih? Weh, apa nih? Ganci bro, wah ganci teh kotok, ucul banget. Langsung aja lah bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Linknya di bawah no, ada no, cek aja.